Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua anak-anak? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Mengingat hari ini kita mau mulai belajar, sebaiknya sebelum kita mulai belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Siap semuanya? Ya. Siapa anak-anak yang mau memimpin doa? Ya. Erwandi ya? Ya. Silahkan Erwandi untuk bisa memimpin doa, maju ke depan ya. Teman-teman kita berdoa dengan doa. Terima kasih saya ucapkan untuk Irwandi ya sudah memimpin doa. Nah, untuk kegiatan hari ini anak-anak semuanya, kita sebagai bangsa Indonesia harus menanamkan rasa nasionalisme Indonesia ya. Nah, dengan cara apa? Sebelum kita mulai belajar menanamkan rasa nasionalisme, yaitu bisa dengan cara salah satunya menyanyikan lagu nasional ya. Semuanya siap ya menyanyikan lagu nasional Indonesia? Ya. Baik, hari ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya semuanya. Ya. Baik, silakan Mbak Tina. Mic-nya sudah nyala. Ya. Mari anak-anak berdiri. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, tuh dua. Indonesia tanah airku, tanah rumah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku,
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, terima kasih sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk acara selanjutnya sebelum belajar, seperti biasa saya akan mengecek kehadiran anak-anak semuanya ya. Hanza, Aziza, Citra, Rafinda, Mailinda, Farihatus, Muna, Jessica, Irwandi, Lena, Leni, Ayunda, Wulan, Baratut, Baiti, Dwi Satria, Yogi, Banil. Ada yang belum hadir hari ini anak-anak semuanya? Saya cek dulu. Oh, sepertinya ada yang belum hadir satu, ya. Nah, ini Frika belum hadir, ya. Nah, ini nanti saya tanya kenapa Frika belum hadir, ya. Nah, baik, terima kasih anak-anak yang sudah hadir dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, di sini sebelum saya mulai pelajaran, di sini saya mengadakan kegiatan untuk latihan fokus ya. Kenapa saya mengajak anak-anak semuanya untuk latihan fokus? Karena nanti kita belajarnya itu memecahkan sebuah masalah. Masalah apa? Masalah dari gambar yang sudah saya siapkan. Nah, nanti gambar itu silakan dipecahkan masalah yang ada di situ supaya jadi ketemu solusinya. Nah, nanti masalah itu kan dipecahkan bersama teman-teman kelompok ya. Bisa untuk persiapan untuk fokus ya anak-anak semuanya. Latihan fokus ya. Alhamdulillah. Yuk kita persiapan fokus ya. Nanti hitungan 1. Ketika saya mengatakan 1, berarti saya mengajak kalian untuk tepuk tangan kanan 1. Nah, ini 1. Kalau saya bilang 2, berarti tepuk tangannya ditambah 1 di kiri. 1, 2. Ya, seperti itu. Kalau saya bilang 3, berarti tepuk tangannya 2 di kanan, 1 di kiri. 1, 2, 3. Kalau saya bilang 4, berarti tepuk tangannya 2 kanan, 2 kiri. 1, 2, 3, 4. Kalau saya bilang 5, berarti tepuk tangannya 2 kanan, 2 kiri, 1 atas. 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya fokus ya. Iya, Pak. Siap, fokus dengarkan apa yang saya ucapkan. 1, 3, 2, 3, 4,
4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya tadi menyaksikan anak semuanya, masih ada yang belum fokus. 1, Melinda, kenapa belum fokus? Nah, ini berarti nanti tolong sekali lagi fokus ya, jangan ada yang tidak fokus, semuanya fokus. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 1, 5. Terima kasih anak-anak semuanya. Semuanya ternyata sudah bisa fokus. Nah, disinilah sebelum kita belajar, kenapa saya melatih kalian untuk fokus. Yang pasti, kalau kalian fokus belajar, menemukan masalah akan bisa ya. Nah, sebelum pembelajaran, nah di sini saya sudah menyiapkan untuk kegiatan belajar kita ya. Nah, di sini saya menyiapkan tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu karena temanya adalah peluang usaha, maka pada tujuan pembelajaran hari ini nah, karena temanya hari ini peluang usaha, berarti tujuan pembelajarannya nanti bisa kalian pahami ya anak-anak semuanya. Siap belajar hari ini? Ya, alhamdulillah. Nah, tujuan pembelajaran dengan tema peluang usaha itu yang pertama adalah siswa mampu membaca peluang usaha ya, peluang usaha di lingkungan sekitar. Nah, di sini siswa mampu membaca peluang usaha di lingkungan sekitar ini, itu sekitar itu maksudnya apa? Bisa di lingkungan kita, sekolah ya, bisa di lingkungan sekolah. Maksudnya itu ya di sini. Kalau nanti kalian sudah di luar, ya berarti ya lingkungan di luar sana. Makanya di sini saya tulis lingkungan sekitar. Ya, kalau kalian sudah lulus sekolah, berarti lingkungan sekitarmu itu ya di masyarakat itu kamu supaya bisa membaca peluang usahanya. Oh, kalau saya tinggal di sini, peluang usaha apa sih yang ada di sini gitu ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menentukan usaha yang akan kita lakukan. Nah, setelah siswa mampu membaca peluang usaha, berarti langkah kita menentukan jenis usaha ya, usaha apa yang akan kita lakukan gitu ya, menentukan jenis usaha. Nah, yang kedua, siswa mampu menentukan jenis usaha berdasarkan dari pengamatan kalian ya, yang ada di lingkungan itu. Nah, dari kedua tujuan pembelajaran ini, nanti ketika kalian melakukan penerapannya, bisa dengan cara salah satunya
sewaktu-waktu kita nanti kegiatan belajar jalan-jalan di luar. Di luar itu kemana sih Pak? Nah, keluar itu bisa ke sana, ke depan. Nanti kita amati lingkungan sana itu ada usaha apa. Oh, ternyata di sana ada usaha bengkel. Nah, oh ada usaha ini, usaha itu. Terus kebetulan di sana juga ada sekolah SD Pak. Ada SD. Nah, berarti kira-kira kalau di lingkungan anak SD itu usahanya yang cocok apa? Nah, ini maksud saya ya. Nanti tujuan pembelajaran kita itu membaca peluang usaha dengan cara apa? Saya mengajak kalian jalan-jalan ya. Jalan-jalan mungkin bisa ke lingkungan sekitar sini atau mungkin bisa jalan-jalan ke pasar ya. Kalau ke pasar pasti kalian akan lebih tahu. Oh, kalau di pasar itu cocoknya usaha ini ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di sini, siswa mampu menentukan jenis usaha. Setelah kalian melihat melihat lingkungan itu, pasti kalian nanti akan mampu untuk menentukan, oh jenis usaha ini saja yang akan saya lakukan. Dari kedua tujuan pembelajaran ini, bisa ya anak-anak untuk memahami? Bisa. Alhamdulillah bisa. Baik, untuk selanjutnya. Nah, di sini untuk kegiatan belajar hari ini yang harus kita lakukan yaitu dengan cara memecahkan sebuah masalah. Caranya bagaimana untuk memecahkan masalah? Dengan cara berdiskusi, membuat kelompok. Nah, nanti kelompok itu yang kalian bentuk ya, itu silahkan mendiskusikan gambar yang sudah saya siapkan. Nah, gambarnya sudah saya siapkan di sini. Gambarnya sudah ada, tinggal nanti gambar ini dimusyawarahkan bersama teman-temannya ya. Nanti setelah dimusyawarahkan, hasil musyawarah kalian bisa dipresentasikan di depan sini. Nah, kenapa saya menyampaikan anak-anak untuk bisa mempresentasikan? Karena setelah kita belajar, hasil belajar kita itu nanti akan kelihatan, oh saya habis belajar ini loh hasilnya belajar. Nah, maksudnya seperti itu ya presentasi. Ini rencana kegiatan kita hari ini. Setelah presentasi, nanti saya akan merefleksi. Refleksi itu untuk menguatkan pengetahuan. Nah, pengetahuan kalian tentang sebuah peluang usaha. Nah, bagaimana sih yang kalian pahami tentang peluang usaha dan sebagainya. Itu rencana kegiatan pembelajaran yang saya ajak nanti ya ke kalian. Nah, setelah itu nanti kalian bisa untuk melakukan tanya jawab kepada temanmu atau mungkin saya yang menanyakan hasil diskusi kalian ya. Siapa yang pernah menjumpai kegiatan wirausaha? Semua belum pernah lihat. Nah, kalau kalian amati ya, makanya di sini saya sebelum kegiatan belajar itu saya ajak kalian untuk memecahkan keadaan lingkungan sekitar, itu maksudnya seperti itu ya. Nah, di sini peluang usaha itu adalah apa gitu, maksudnya saya itu ya, apa sih peluang usaha itu? Ini teman kamu Yogi mau mencoba menjawab peluang usaha. Peluang usaha adalah momen atau waktu yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang guna meraup keuntungan. Nah, berikan tepuk tangan untuk Yogi. Nah, itu contoh ya. Contoh peluang usaha itu maksudnya adalah seorang yang bisa mengambil kesempatan untuk menjadi keuntungan. Jadi apa? Keuntungan. Keuntungan ya. Jadi kalau kalian amati lingkunganmu, contoh sederhana aja, sederhana di SMP sini, kita kan gedungnya ada SMP, ada SMK, ada SMA. Nah, kalau anak sekolah itu biasanya dapat apa? Kalau sekolah, mau sekolah itu biasanya
Apa sih yang nggak akan pernah ketinggalan? Sangu. Apa? Sangu. Sangu ya, Iya. uang saku. Uang saku. Nah, kalau seorang mampu membaca peluang usaha, itu dia akan melihat dari lingkungannya. Oh, ternyata lingkungan anak SMP. Berarti saya harus jualan ini. Oh, kalau saya jualan di SMA, beda lagi. SMA nanti harus kasih dagangan ini. Nah, kalau di masyarakat itu sudah beda lagi. Oh, kalau di masyarakat nanti mungkin ada sembako dan sebagainya, atau diinovasi juga. Nah, kalau sebagai anak yang inovatif, kreatif, itu bisa memanfaatkan apa? Kalau anak-anak zaman sekarang, Pak, kalian sukanya apa ini? Sukanya kalian paling hobi itu apa kalau keadaan sekarang? Main HP. Main HP. Main HP. handphone. Iya. Nah, ini bisa jadi sebuah peluang usaha. Kenapa? Kalau kalian menggunakan handphone, ya bisa memanfaatkan handphone itu bisa jadi peluang usaha. Contohnya kalau manfaatkan handphone jadi peluang usaha apa? Berjualan online. Berjualan online. Jualan online bisa. Selain jualan online, konten kreator boleh. Dan apalagi ngevlog ya, ngevlog itu bisa masuk nggak ya peluang usaha? Nah, kalian pernah lihat ngevlognya orang-orang yang aneh-aneh? Pernah. Yang ngevlog kayak naik gunung dan sebagainya, itu secara nggak langsung itu memanfaatkan peluang usaha sebenarnya. Bisa dipahami dari sini peluang usaha? Bisa. Alhamdulillah kalau sudah bisa ya. Nah, berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini dengan tema peluang usaha ya. Tujuan pembelajarannya ini ya, sudah saya sampaikan, siswa mampu membaca peluang usaha di lingkungan sekitar. Siswa menentukan jenis usaha berdasarkan dari pengamatan ya. Yang terakhir nanti kegiatannya itu kalian bisa untuk merangkum ya, kegiatan terakhir nanti merangkum hasil belajarmu. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk lembar kerjanya ya. Lembar kerja kalian sudah saya siapkan di sini. Ini lembar kerja kalian sudah saya siapkan. Tinggal nanti untuk dipecahkan bersama teman-temannya. Sebelum kita mulai di pembelajaran, saya akan mengadakan asesmen awal saja. Kan tadi sudah saya sampaikan ya pelajarannya terkait dengan peluang usaha, karena sudah paham. Nah, di sini saya akan menanyakan kepada kalian. Coba ya, karena tadi sudah saya buka di awal, saya yakin karena sudah fokus berarti bisa untuk menjawab. Nah, coba anak-anak perhatikan di lingkungan sekitar ya. Lingkungan sekitar boleh di lingkungan sini, boleh di lingkungan rumah, boleh di lingkungan manapun. Menurut hasil pengamatan kalian, usaha yang dapat Anda lakukan ya, usaha yang dapat Anda lakukan di lingkungan kalian itu apa? Coba silakan dipikirkan dan dijawab, disampaikan ya. Ayo, siapa? Ayo, Dwi Satria, ayo. Nah, Dwi Satria. Nah, ini Dwi Satria mencoba untuk menjawab. Usaha yang saya dapat di lingkungan sekitar saya yaitu membuka peluang usaha yaitu rental PS. Membuka usaha Rental PS. rental. Nah, kenapa buka usaha rental? Karena banyak ada anak kecil, Pak. Oh, betul ya anak-anak. Tepuk tangan. Nah, itu contoh sederhana ya. Kalau kalian di lingkungan anak-anak sekolah, anak yang kecil-kecil, kalau membuat usaha ya jangan usaha kayak jualan mie ayam, bakso, kan nggak mungkin laku ya. Berarti harus buka usaha sesuai dengan lingkungannya. Yuk, lagi siapa yang bisa memberikan contoh buka usaha di lingkungan sekitar? Ayo siapa?
Ulan. Nah, ini Ulan ya. Lingkungannya disebutkan ya, lingkungannya di mana gitu. Karena rumah saya tidak jauh dari pasar, saya akan membuka usaha menjual bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat. Nah, itu juga boleh tepuk tangan untuk Ulan ya. Nah, kalau kebutuhan di lingkungan pasar nggak mungkin dikasih usaha rental ya. Siapa yang akan menggunakan? Nggak ada. Kalau lingkungan pasar berarti ya kebutuhan pokok ya, bisa beras, bisa mie, bisa minyak dan sebagainya. Satu lagi sebelum kita pelajari sesungguhnya, satu lagi, siapa yang bisa membuat contoh usaha di lingkungan sekitar? Daniel, Irwandi, ayo Irwandi. Ayo Irwandi. Nah, ini Irwandi mau mencoba. Oh boy. Karena rumah saya dekat TPQ tempat anak ngaji, saya membuka usaha jualan jajanan anak kecil. Ya. Boleh ya, berikan tepuk tangan. Boleh ya. Boleh, gak apa-apa. TPQ itu juga tempat belajar anak-anak. Jadi kalau tempat TPQ dikasih jualan yang cocok ya seperti jajan dan minuman ya, tentunya disesuaikan dengan anak-anaknya ya. Terima kasih anak-anak sudah mencoba menjawab asesmen awal. Nah, kenapa saya mengadakan asesmen awal? Ya, itu pertama saya ingin mengetahui kemampuan kalian dulu. Ya, setelah mengetahui kemampuan kalian, makanya nanti saya menentukan kelompok. Oh, ternyata si anak ini ketika memecahkan masalah ditanyain lingkungan sekitar, jawabannya ini. Oh, berarti saya tahu anak ini lebih suka dengan ini. Tadi ada yang game. Oh, berarti si Dwi Satria ini lebih kecenderung ke visual. Ya, visual berarti saya bisa menyiapkan pembelajaran kelompok dengan cara yang terkait dengan itu. Terus kemudian Ulan tadi bercerita peluang usaha yang bisa dilakukan di lingkungan rumahnya karena dekat pasar. Nah, itu bisa dengan cara seperti gambar ini, saya kasih contoh itu ya. Terus dan seterusnya ya. Baik, terima kasih anak-anak. Untuk selanjutnya nanti kita akan mencoba untuk mempelajari tentang konsepnya ya. Ini saya hapus dulu. Nah, untuk konsepnya nanti saya akan menggambarkan di sini kenapa kita harus melakukan kewirausahaan ya. Nah, di sini ada suatu keadaan di mana keadaan ini yang akan menjadikan seseorang itu mampu untuk melakukan kewirausahaan. Contohnya seperti apa keadaan ini? Saya lihatkan keadaan ini. Nah, bisa salah satunya dari keadaan ekonomi yang kurang, ya. Seseorang yang memiliki ekonomi kurang, dia akan melakukan tindakan bagaimana untuk memenuhi kebutuhannya supaya terpenuhi. Maka keadaan inilah yang menjadikan seseorang akan melakukan kewirausahaan. Keadaan ini tidak hanya ekonomi kurang saja, banyak. Apa saja? Coba anak-anak bisa amati yang ada di sekitar kita. Sekitar kita nggak usah jauh-jauh, yang di sekitar kita aja coba amati ada apa saja.
kita bicara tentang keadaan. Ada yang faktor ekonomi kurang, kemudian ada yang kedua apa, yang ketiga apa. Nah, kita amati secara bersama-sama di sekitar kita. Ya, di sekitar kita itu ada apa sih ini? Ada siswa dari MTS, dari SMP, dari SMA, MA, SMK, ada kelas 7, 8, 9, ada 10, 11, 12. Ini bisa menjadikan seseorang mampu untuk melakukan berasa. Kalau kita melihat keadaan di sekitar kita, salah satunya itu tadi yang saya sebutkan, seorang siswa jika mampu membaca peluang, apa yang akan dia lakukan? Apa sih yang dibutuhkan anak SMP, MTS, SMA, MA, SMK? Apa yang dibutuhkan? Pastinya kalian sudah tahu. Kalian berangkat sekolah dapat sangu, istilahnya ya. Istilahnya kalau kita sangu. Anak-anak itu dapat uang saku. Uang saku itu akan digunakan apa sih sama anak-anak? Ada yang beli jajan, ya. Ada yang tabung. Nah, inilah keadaan yang membuat seseorang mampu untuk berarti yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan sekitar. Yang pertama, keadaan itu dari ekonomi kurang. Yang kedua dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, yang ketiga ini ada di diri kalian sendiri. Kira-kira kalian itu kesukaannya apa? Ayo coba, apa kesukaan kalian? Ada yang tidur. Siapa lagi? Apa lagi? Makan. Kira-kira yang hobinya pengen dilihat orang siapa? Apa itu? Yang pengen dilihat orang, contohnya apa? Salah satunya bisa bermain medsos. Tidak asing ya medsos buat kalian. Nah, di medsos kalian bisa bisa IG, bisa TikTok. Semua itu adalah hobi, betul ya, hobi. Nah, hobi itu bisa menjadikan seseorang mampu. Berarti hobi itu kalau kalian baca peluangnya bisa jadi suatu keadaan yang mampu menjadikan kita untuk berwirausaha. Salah satu hobi misalnya yang suka make upan, yang perempuan, dia mungkin ngevlog make up, diupload di TikTok dan sebagainya, hingga banyak followernya, kemudian bisa dapat penghasilan. Terus kemudian konten kalian bagus-bagus, kalian akan dibutuhkan teman kamu atau tetangga kamu yang punya usaha untuk membuat konten kreator. Nah, berarti yang ketiga apa dari keadaan ini? Hobi. Seseorang melakukan kegiatan kewirausahaan itu karena faktor keadaan. Keadaan sendiri itu karena nah itu. Nah, di sini sekarang selain keadaan, yang kedua, kira-kira menurut kalian apa ya selain keadaan? Nah, silahkan dijawab. Ini bentuk mengawali pelajaran ini. Silahkan yang menjawab pakai ini dulu ya. Nanti dikasihkan temannya. Ayo, kalau tadi ada keadaan. Yang kedua, Kebutuhan. uang. Bisa pakai ini.
Peluang apa? Usaha. Ternyata peluang usaha itu bisa terjadi karena apa? Kita cari lagi, coba kita sama-sama untuk memecahkan masalah. Ya, ini kan sebuah masalah. Peluang usaha ini bisa terjadi karena apa? Ayo silahkan yang jawab. Ada yang kedua nih, Rafinda ya. Rafinda. Nah, ini Rafinda mau jawab. Peluang usaha juga membutuhkan skill. Membutuhkan skill. Bisa ya, skill. Nah, skill ini ada sebuah peluang. Kenapa? Seseorang yang memiliki skill, dia akan mampu menciptakan suatu peluang, dan peluang ini akan menjadikan kewirausahaan. Contoh sederhana, contoh dari skill. Ayo anak-anak yang bisa memberikan contoh skill, contohnya seperti apa? Ayo silahkan mikrofonnya. Ayo Ica. Memasak, skill memasak karena Gimana? Memasak ya betul. Pak, aku bingung, aku duduk. Ya, memasak, seorang yang bisa memasak atau istilahnya itu memiliki cara mengolah makanan supaya rasanya enak. Itu termasuk skill ya, berarti mampu memiliki kemampuan untuk mengolah makanan supaya enak rasanya, yaitu Buat rumah makan. Nah, sekarang yang ketiga. Jadi, kalau kita bicara kewirausahaan, itu kita bisa ambil kata kuncinya. Yang pertama keadaan, yang kedua peluang usaha. Nah, peluang usaha ini itu terjadi karena yang pertama adanya faktor uang. Yang kedua karena ada faktor skill. Nah, yang ketiga, Dwi Satria, ayo bisa jawab. Jangka panjang atau pendek? Gimana? Bisa jangka panjang atau pendek? Betul, investasi. Nah, disinilah seseorang bisa menjalankan kewirausahaan, dia pasti melalui tahapan keadaan dan peluang usaha. Hari ini Pak Aziz akan menyampaikan materi tentang peluang usaha. Kenapa kok nggak keadaan? Hari ini saya mengambil tema peluang usaha. Ya. Nah, di sini saya ada sebuah gambar, di mana gambar ini nanti yang bisa kalian analisis, kalian berdiskusi dengan gambar tersebut, bisa mendiskusikan gambar tersebut bersama dengan teman kelompok kalian. Nah, di sini saya ada gambar. Di sini ada gambar. Nah, karena proyektornya rusak, sementara pakai laptop saja. Saya besarkan ya gambarnya. Silahkan pada gambar 1 kalian amati. Gambar 1 diamati. Ini gambar apa? Kemacetan, ya. Seseorang yang mampu membaca peluang usaha karena melihat keadaan macet, itu bisa kalau mampu membaca peluang. Kira-kira yang bisa menjadi peluang dari keadaan ini itu
Nanti tolong didiskusikan bersama teman kelompok. Ya, gambar yang pertama. Masih ada gambar lagi. Ambil contoh. Nah, ini gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini gambar apa? Gambar gambar apa? Pemandangan gunung. Suatu jalan di mana jalan itu adanya gunung, adanya laut ya kalau nggak salah. Ya. Berarti ini suatu wilayah. Wilayah gambar ini kalau kalian amati ini bisa menjadi sebuah Tempat wisata. peluang usaha. Nah, silahkan nanti didiskusikan bersama teman kelompoknya. Apa saja sih yang bisa menjadikan ini sebuah peluang usaha? Nah, nanti Sawah seperti. Nah, ini gambar yang ketiga. Gambar persawahan. Sawah. Nah, persawahan ini itu juga sama dengan keadaan yang lain, bisa menjadi sebuah peluang usaha. Nah, silahkan nanti peluang usahanya apa saja sih dari keadaan yang gambar ketiga. Gambar yang terakhir. Kira-kira ada yang sudah tahu gambar apakah ini? Tambang minyak secara. Ayo yang bisa menjawab. Kapinda. Ayo. Saya nggak tahu gambarnya apa ini. Nah, oh Fadli, yes. Ayo Fadli. Dipakai mic-nya. Ayo, silakan gambar yang keempat. Gambar yang keempat menunjukkan pertambangan minyak secara tradisional. Tradisional, betul. Beri tepuk tangan. Nah, hari ini Pak Aziz sudah menyampaikan materi kewirausahaan, mulai dari contoh-contoh yang ada di sekitar kita hingga gambar yang sudah disiapkan. Bisa dipahami? Sulitkah? Sulitkah kita untuk mencari jawaban dari gambar ini? Nah, silahkan anak-anak membuat kelompok. Nah, ini karena ada 20 anak. Ada 20 anak, saya bagi 4 kelompok. Berarti satu kelompok berapa? 5. Silahkan bentuklah kelompok, kursinya melingkar, kursinya 5. Ini berlima. Ya, 5. Ayo. Terus Lapinda dibagi ya. Ini laki-lakinya kan 5. Berarti satu kelompok ada satu laki-laki ya. Silahkan ayo. Mau buat kelompok. Dibagi ya anak. Ya, laki-lakinya 1. Sudah anak-anak? Sudah, Pak. Sudah ada. Nah, di sini ya, mohon perhatian dulu anak-anak, mohon perhatian dulu. Di sini sudah ada 5 kelompok ya. 5 kelompok. Satu kelompoknya ada laki-laki 1. Ada yang enggak ada laki-lakinya? Enggak ada anggota laki-lakinya ada? Ini kelompok sini, Banil. Satu ya, ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, ini kelompok 2. Kemudian yang ini kelompok 3. 1, 2, 3. Ini kelompok 4 ya. Masih ingat tadi nomor 1 gambar apa? Macet. Kemacetan.
Kelompok 1 temanya menganalisis sebuah kemacetan untuk menjadi pemandangan. Bagaimana pemandangan atau keadaan itu bisa menjadi sebuah peluang usaha? Apa saja yang bisa diwujudkan dari peluang usaha itu, ya? Kemudian yang kelompok ketiga, gambar apa? Persawahan. Apakah yang bisa kita analisis persawahan untuk menjadi peluang usaha? Dan yang terakhir ada kelompok 4. Kelompok 4 ini gambar apa? Pertambangan minyak tradisional. Maka kelompok 4 akan menganalisis peluang usaha dari gambar pertambangan minyak tradisional. Nah, di sini Pak Udin, Pak Aziz akan memberikan lembar dan. Nah, ini ya. Anak-anak bisa tenang dulu ya. Tenang dulu, saya siapkan lembarannya. Nah, di sini Pak Aziz akan memberikan lembar kerja kalian, lembar kerja kelompok, ya. Nah, di sini ada 2, ya. Bisa dilihat anak-anak semuanya. Di sini ada 2 lembar kerja. Yang lembar kerja ini adalah lembar umpan balik dari pelajaran ini, ya. Nanti ini diisi di akhir. Lembar yang ini yang ada stempelnya sekolah, ini adalah lembar hasil diskusi, ya. Hasil diskusi kalian bisa ditulis di kertas ini. Kemudian nanti hasil diskusi bisa disampaikan, dipresentasikan di depan, ya. Bisa dipahami? Bisa. Presentasi nanti yang mewakili aja 1, tapi yang lainnya tetap maju, yang bicara 1, ya. Ini saya kasih 2. Oke, 2. Tiga nggak apa-apa, khawatirnya kurang, ya 3 dulu. Nah, ini kelompok ini lembar kerjanya ini 3, ya. Kenapa? 3 nggak apa-apa. Nanti siapa tahu butuh ada kelirunya, ya. Nah, ini kurang 1, bentar. Nah, anak-anak, mohon perhatiannya sebentar. Gambar itu nanti ditulis di atas, ya. Nanti ditulis nama kelompoknya, kelompok berapa. Nah, pertama kelompok 1, ya, ditulis di atas sendiri kelompok 1. Setelah itu baru anggotanya kelompok 1 siapa, kemudian yang bawahnya
Temanya apa? Menganalisis peluang usaha. Apa gambarnya tadi itu ditulis? Menganalisis peluang usaha persawahan, pertambangan tradisional, wilayah, dan yang satunya tadi apa itu ya? Nah, bisa dipahami dari tugas ini? Bisa. Kalau bisa dipahami, silahkan dikerjakan ya. Dimusyawarahkan gambar itu jadi peluang apa saja. Terus kalau perlu, misalnya ya saya kasih contoh. Suatu tempat yang jadi wisata itu boleh digambar juga. Dikasih gambar jadi tempat yang menghasilkan uang apa sih contohnya? Ya entah itu Gojek atau Grab atau apa ya digambar, nggak apa-apa. Makanya saya kasih lembar 3 lembar ya. Silakan lembar itu digunakan untuk menganalisis dari gambar itu. Silakan ya dimulai. Ini kan ada. Uangnya boleh, uang pertambangan minyak. Uang Beda. karena bisa sangat dibutuhkan dalam keseharian. Kita buku loh. Surah popole itu. Itu juga apa? Sekarang nggak tahu film gara-gara kan gitu. Pak, aduh ini otak tahu. Ini mati tempat aja. Ketara itu. Apa nih sebentar? Lepas lepas dijual, cek dapat. Ada di itu 1 juta semua ratus. Yang pertama itu sudah mau satunya orang Semeru, satunya orang jadi keluarga kakek, buyut, bapak, mama, adik, kakak.
Ini aku bapak. Udah dari TV. Kamu kan nggak depan. Bapak baca. Oh iya kan? Yuk itu. Bapakmu sudah memutuskan ya, membiarkan sendirian tidak bersama siapa. Baik. Asman. Kelompok 1 tadi apa? Kemacetan ya. Gambar kemacetan. Ini gambar kemacetan kelompok 1. Kemudian kelompok kedua tadi gambar pemandangan. Saya ganti ini ya, karena pecah gambarnya. Sama saja. Ini sama saja intinya ya. Kelompok yang ketiga persawahan ya. Nih. Dikasih gambar lebih bagus kan, ini nanti yang dipresentasikan ada gambarnya lebih bagus ya. Jadi yang gambar ketiga ini bisa jadi peluang usaha itu apa saja faktornya, mungkin bisa dari segi hasil paginya atau mungkin dari yang saat panennya dan sebagainya, kan silakan dianalisis. Makanya saya siapkan 3 lembar. Nah, untuk kelompok yang keempat ini ya tadi pertambangan minyak tradisional. Gambar ini bisa jadi peluang usaha ya, bisa jadi peluang usaha itu kalian amati dipakai untuk apa saja yang bisa menghasilkan peluang usaha itu ya. Ini loh, saya kasih contoh, ini dijadikan area wisata besar sehingga orang-orang akan belajar mata pelajaran IPS atau ekonomi dengan mengunjungi. Ini salah satunya itu ya. Nah, silakan cari lagi analisis gambar ini ya, silakan. Yang bisa jadi sebuah peluang usaha itu apa saja sih dari gambar ini gitu. Oh, dari gambar ini bisa mendatangkan penambahan, yaitu dijadikan wisata.
Terus apa lagi? Kegiatan belajar atau studi banding dan sebagainya ya. Mikrofonnya dipegang siapa? Oh ya, nanti dipakai untuk presentasinya ya. Silakan gabung sama ini ya. Ini gabung ya sama ini kelompoknya. Gimana Dok? Tadi tanya apa? Peluang usaha di pertambangan tradisional. Masyarakat sekitar dapat mendirikan pariwisata. Ya bisa boleh membuka stand makan minum boleh. Ini masih ada lagi loh kalau kalian baca. Ya boleh. Syukur-syukur ditambahin gambar ya, lebih menarik. Tambah gambar lebih menarik ya. Boleh, tapi bagus. Gambar yang bisa aja, misalnya dibuat kos-kosan ya, digambar kos-kosan. Misalnya apa yang menghasilkan aset itu apa sih? Oh, pariwisata dari antar jemputnya, objeknya digambar objeknya. Boleh, bebas, namanya kalian itu mengeksplor ilmu pengetahuan sosial ya. Bebas, saya tidak mengharuskan gini. Silahkan kalian cari apa sih yang bisa jadi peluang dari gambar ini. Gitu. Kalau ada gambar kan lebih menarik. Iya, kenapa? Ya. Ulang. Ya. Makasih.
Gunanya Pak Bapak mungkin sangat kate, Mas apa? Mulai. Pas ngapur tapi duluin. Anak-anak mohon perhatiannya sebentar. Jadi untuk hasil diskusi kalian tidak usah yang istilahnya kalian ambil yang pusing-pusing, ambil yang mudah tapi bisa jadi peluang ya. Gak usah terlalu ngambil yang pusing-pusing, yang mudah-mudah tapi bisa jadi peluang. Itu apa saja gitu ya. Siapa yang sudah bisa menghasilkan dari analisis itu minimal 3 jawaban? Ada yang sudah mendapat 3? 3 jawaban mana? Coba saya lihat. 3. Ya sudah ya, ini berarti semuanya pada sudah selesai hasil diskusinya. Nah, hari ini sudah selesai ya untuk diskusinya. Habis diskusi akan ada presentasi di depan masing-masing kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Yogi, Fadli, Nabila, Cindy, Anissa akan mempresentasikan tentang menganalisis peluang usaha dari persawahan. Bisa kita lihat gambar persawahan seperti ini. Kita lihat contoh peluang usaha dari persawahan. 1. Bisa digunakan untuk lahan pertanian. 2. Bisa digunakan untuk tempat mencari hewan yang bisa dijual. Dari persawahan bisa menghasilkan padi yang menjadi beras untuk makanan pokok di Indonesia. Bisa menghasilkan jagung yang digunakan untuk lauk dan makanan hewan. Juga bisa menghasilkan buah-buahan yang dikonsumsi oleh manusia. Yang kedua, persawahan juga bisa digunakan untuk jasa pertanian. Contoh, jasa penyewaan mesin untuk panen di persawahan. 2. Untuk penjualan pupuk bagi pertanian. Yang ketiga atau yang terakhir, bisa untuk penjualan obat hama pertanian yang dijual kepada orang-orang di sawah. Cukup sekian dari kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Baik anak-anak, barusan tadi kelompok 3
sudah mempresentasikan hasil diskusi. Tolong anak-anak semuanya didengarkan presentasinya teman-temannya, karena nanti ada semacam tanya jawab. Ya, tolong agak diperhatikan, ya, diperhatikan lah. Ya. Untuk selanjutnya kelompok yang mau presentasi, ayo kelompok berapa? Dua, empat, dua. Ya dua dulu ya. Oh, empat, ya empat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari gambar apa sih? Pertambangan minyak tradisional. Kami beranggota 5 orang, terdiri dari Rafinda Rizky Robi Zadi, yuk fokus. Hasil diskusi kelompok 4, peluang usaha dan pertambangan yang lainnya tradisional. Masyarakat di sekitar pertambangan dapat mendirikan tempat wisata. Orang-orang biasanya akan datang beramai-ramai kelompok ini ya di sini. Ya, ini ya. Hanya untuk sekedar melihat hal-hal atau benda-benda untuk yang ada di area pertambangan tersebut. Membuka stand makanan atau minuman cepat saji. Masyarakat sekitar bisa membuka stand makanan atau minuman di daerah pertambangan tradisional tersebut. Karena biasanya jika orang-orang berkunjung atau berwisata ke situ akan merasa lapar dikarenakan habis berkeliling-keliling atau hanya sekedar membeli camilan untuk berkeliling. 3. Wahana bermain yang aman bagi anak-anak. Anak-anak biasanya jika sudah bosan berkeliling pasti akan mengajak orang tuanya untuk bermain wahana. 4. Wisata edukasi dapat membuka wisata edukasi untuk dunia pertambangan seperti tentang bagaimana mengolah minyak mentah menjadi siap untuk dipakai. Sudah, itu hasil diskusi dari kelompok 4. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pariwisata. Peluang usaha penginapan. Pertama, peluang usaha penginapan merupakan salah satu elemen industri pariwisata yang cukup esensial. Hal ini tentu didasari oleh kebutuhan para wisata domestik maupun mancanegara untuk bisa menikmati pengalaman menetap di suatu lokasi wisata dalam waktu yang lama. Kedua, sewa kendaraan. Penyewaan kendaraan menjadi favorit karena para wisata bisa melakukan perjalanan di daerah wisata sesuai dengan lokasi yang telah mereka rencanakan dengan mudah. 3. Pemandu wisata. Pemandu wisata tidak hanya dibutuhkan oleh wisatawan mancanegara saja. Wisatawan lokal pun perlu dikomentari dengan kehadiran pemandu yang dibutuhkan untuk bisa menceritakan tentang sejarah maupun hal unik lainnya yang ditawarkan di tempat wisata maupun budaya asli lokasi tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas menganalisis peluang usaha pada saat kemacetan jalan.
Tentunya peluang usaha adalah suatu momen atau waktu yang bisa digunakan seseorang untuk melakukan kewirausahaan yang dapat meraup sebuah keuntungan. Dan ini terdapat sebuah contoh kemacetan jalan yang dapat kita jadikan sebuah peluang usaha bisnis, dan beberapa contohnya sebagai berikut, yaitu Pembangunan toilet umum dalam pembangunan yang paling banyak dicari adalah toilet umum. Saat kemacetan lalu lintas terjadi, hal yang paling tidak mengenakan selama terjebak kemacetan adalah kebutuhan untuk buang air besar dan buang air kecil. Yang kedua yaitu menjual makanan dan minuman. Saat terjadi kemacetan, para pengendara seringkali membutuhkan makanan dan minuman, apalagi kemacetan yang terjadi panjang dan lama. Oleh karena itu, menjual makanan, cemilan, dan minuman dapat menjadi ide bisnis atau peluang usaha yang menjanjikan. 3. Jasa informasi jalan. Seseorang juga dapat mencoba usaha berupa jasa informasi jalan yang sangat dibutuhkan saat macet. Terdapat sejumlah layanan khusus yang memantau kepadatan arus kendaraan di ruas-ruas jalan utama. Informasi yang disediakan ini diperbarui secara real time, di mana isinya berupa informasi potensi kecelakaan, cuaca terkini, dan ada tidaknya pekerjaan umum, perbaikan jalan ataupun karnaval, dan lain sebagainya. Sekian dari lama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lanjutkan untuk materi hari ini, yaitu sesi tanya jawab. Nah, kalau tadi anak-anak semuanya sudah menyampaikan presentasi, maka saatnya ada sesi tanya jawab. Ya, sesi tanya jawab. Mungkin saya yang akan bertanya kepada masing-masing kelompok. Ya, hasil diskusi kalian tadi yang kalian presentasikan adalah semua bentuk dari peluang usaha, di mana peluang usaha ini nantinya apabila kalian sudah mampu menjalankan akan menjadi sebuah pendapatan. Ya, makanya saya sampaikan kewirausahaan itu akan terwujud apabila adanya suatu keadaan dan peluang usaha. Nah, tadi kita mencoba menganalisis peluang usaha. Yang tadi yang sudah dapat gambar itu ada gambar apa saja? Kelompok 1 gambar apa tadi? Kemacetan. Kelompok 2 pariwisata. Kelompok 3 apa? Persawahan. Kelompok 4 pertambangan. Nah, saya akan memberikan pertanyaan. Silahkan nanti dari perwakilan kelompok untuk menjawab ya dari hasil diskusi kamu ya. Nah gitu. Coba saya bisa lihat kelompok 1 hasil diskusinya. Kelompok 1. Nah, ini ya. Silakan ini disiapkan nanti yang jawab ya. Nah, ini yang saya pegang adalah hasil karya diskusi kelompok 1 ya ini. Nah, ini hasil karya kelompok 1 tentang kemacetan. Kok bisa ya kemacetan jadi peluang usaha? Bisa, kan kita melihat dari keadaan. Nah, kalau dilihat dari keadaan diskusi kelompok 1 ini kemacetan itu bisa jadi peluang usaha, yaitu salah satunya di sini menjual makanan dan minuman. Ya, terus kemudian ada pembangunan toilet umum ya. Nah, dari dua ini, pembangunan toilet umum dan menjual makanan, yang saya tanyakan untuk kelompok 1, menurut kalian ya, menurut kalian kelompok 1,
apa yang bisa kalian kembangkan dari penjual makanan dan minuman ini? Apakah penjual keliling? Apakah penjual yang bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan dari jawaban kalian menjual makanan dan minuman. Ya, itu kelompok 1 ya. Nanti silakan dimusyawarahkan dulu, baru dijawab. Untuk kelompok yang lain disiapkan juga ya, yang dari hasil diskusi itu yang akan saya tanyakan. Sudah bisa dimulai untuk kelompok 1 untuk menjawab. Sudah kelompok 1. Mic-nya hidup ya. Silakan kelompok 1 untuk bisa berdiri ya untuk menjawabnya. Pengendara berdiam di kendaraannya supaya menjual secara berkeliling, karena para pengendara berdiam di kendaraannya supaya tidak kesulitan mencari penjual makanan dan minuman. Ya. Baik, satu kelompok lagi untuk yang saya tanya, yaitu kelompok dari wisata. Siapa wisata? Wisata kelompok mana? 2. Coba saya lihat dari hasil diskusi kelompok 2. Ini coba nah, ini hasil dari diskusi kelompok 2 ya. Nah, ini hasil diskusi kelompok 2. Nah, di sini saya bacakan yaitu wisata, peluang usahanya yaitu membuat penginapan, persewaan kendaraan, dan pemandu wisata. Nah, kata-kata wisata ini 3 jawaban ini pasti ada, tidak mungkin tidak ada ya. Yang perlu saya tanyakan ke kalian, bagaimana cara kalian kelompok 3 ya, 2, kelompok 2 mengembangkan dari pemandu wisata supaya pemandu wisata itu semakin banyak digunakan ya. Mengembangkan pemandu wisata supaya banyak digunakan oleh para wisatawan, yaitu yang dikembangkan. Bagaimana cara kalian mengembangkan pemandu wisata? Kan wisata itu nggak mungkin orang Indonesia saja, ada orang luar negeri dan sebagainya gitu. Pemanduan wisata dapat mengembangkan diri dengan cara menguasai pengetahuan lokal, mengembangkan keterampilan komunikasi, dan mengikuti pelatihan dan sertifikasi. Ketika seseorang berada di kemacetan, itu bisa dengan salah satunya pengembangannya memberikan layanan siap antar. Kira-kira apa ya yang siap antar? Nah, itu ada salah satunya makanan ya, siap antar. Jadi misalkan seorang pegawai yang ada di suatu daerah di mana daerah kemacetan terjadi bisa memanfaatkan siap antar ya, istilahnya grab food atau apa itu boleh ya. Tidak hanya itu saja, misalnya ekspedisi dalam hal pengiriman dokumentasi dan sebagainya itu ya. Kemudian yang kedua, misalnya kalau dari segi keadaan pertambangan. Nah, pertambangan ini sangat penting sekali adanya pertambangan tradisional. Pertambangan tradisional ini bisa menjadi aset wisata juga. Ya, yang pertama tadi bisa mendatangkan para wisatawan lokal tentunya untuk melihat sejarah bagaimana di Indonesia ini terjadinya suatu pusat perminyakan. Nah, itu tentunya diawali dari
sejarah. Nah, sejarah itulah yang mengawali dari adanya perminyakan seperti saat ini. Adanya pusdiklat migas, adanya minyak bumi dan gas yang seperti sekarang itu awalnya ya dari sejarah. Sejarahnya siapa? Para penjajah dulu yang masuk ke Indonesia untuk mengambil kekayaan kita. Itu berarti salah satunya. Kemudian kalau dikaitkan dengan pelajaran itu bisa masuk dalam studi banding, bisa juga pelajaran sejarah, pelajaran geografi, itu juga bisa juga ya. Dari segi tanahnya mengandung minyak, nah itu bisa juga ya. Hari ini saya kira untuk refleksi sudah selesai, bisa dipahami ya untuk kegiatan hari ini. Untuk penutup, maka silahkan kalian menempatkan posisi seperti awal, kursinya ditempatkan di posisi awal. Untuk hari ini saya kira materi sudah saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, nah ini yang perlu nanti tolong anak-anak isi ya. Nah ini ada umpan balik ya. Nah, umpan balik ini tolong nanti diisi karena apa, hasil belajar kalian itu dituangkan di sini sebagai rasa umpan balik. Oh, jadi saya belajar hari ini belajar apa yang saya dapat itu bisa disesuaikan di sini ya. Nah, di sini pertanyaannya nanti bisa dibaca ya. Ya. Ya diisi. Oh belakang. Sudah yang sudah dapat ya, silahkan itu diisi umpan baliknya, diisi disesuaikan dengan pelajaran hari ini tadi ya. Diisi tanda tangan, tanggal juga ya, nama. Ditaruh dulu sih. Dilihatkan isinya ya. Anak-anak yang saya sayangi, hari ini karena kegiatan pembelajaran sudah selesai ya, maka sebelum acara pembelajaran ini ditutup, silahkan anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan siapa yang memimpin doa, silahkan. Saya akhiri, semoga hari ini pelajaran PKK bisa menjadi modal kalian untuk menjadi anak yang sukses ya. Lebih sulit orang tak punya ilmu. Kenapa? Orang yang nggak punya ilmu besok hidup bagaikan tidak ada penerangan. Maka bersabarlah kalian selama menimba ilmu di sini ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
silahkan dikumpulkan untuk lembar umpan balik ya. Dikumpulkan lembar umpan baliknya. Sudah semuanya dikumpulkan ya. Lembar umpan baliknya dikumpulkan. Sudah semua? Jadi ada tinggal. Sudah saya akhiri ya. Silakan. Tapi saya udah. Sudah. Silakan untuk bisa meninggalkan ruangan ya. Ya.